Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, Bang Bet akan membawakan sebuah cerita kiriman yang pastinya akan membuat teman-teman pembaca akan merasa takjub bila benar-benar mendengarkan serta memperhatikan setiap detail cerita tentang seseorang yang menjadi narasumber kali ini, yang mana dia bersaksi kalau dia pernah berangkat haji tanpa perlu pergi ke tanah suci. Dan semoga cerita kali ini bisa membuat kita semua lebih menebalkan iman serta ketakwaan kita pada Yang Maha Kuasa. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Entah nyata atau tidaknya cerita kali ini, namun beberapa penduduk percaya adat istiadat di kota ini sudah menjadi turun-temurun. Juga dipercaya masih dilakukan oleh beberapa orang penduduk pribumi. Jadi, cerita kali ini saya akan menceritakan tentang keunikan yang terjadi dalam melaksanakan ibadah haji untuk orang yang muslim, yang mana itu sudah hal yang sewajarnya dilakukan untuk pergi ke tanah suci, yaitu dengan mempersiapkan segalanya. Salah satunya adalah uang dan juga daftar melalui Departemen Agama. Itu pun juga tidak bisa langsung berangkat ke tanah suci, tapi harus melewati beberapa persyaratan, dimulai dari pendidikan tentang tata cara, rukun, dan juga lain sebagainya. Kemudian selain itu, juga masih harus menunggu antrian beberapa tahun untuk menunggu giliran kuotanya tiba. Tapi hal itu tidak berlaku untuk salah satu kota yang berada di Indonesia. Cerita ini didapat dari orang yang mengaku menunaikan ibadah haji namun tidak melalui Departemen Agama. Unik bukan? Dan inilah kisahnya. Sebut saja namanya Firman, dan sekarang umurnya sudah kepala 6. Dia menyatakan kepada para tetangganya telah pulang dari tanah suci selepas melaksanakan sholat di kampungnya. Kamu ini Fir, baru pakai peci putih juga, udah pengen disebut haji. Begitulah ucap salah satu tetangganya. Beneran Pak, saya sudah menunaikan ibadah haji, jawab Firman dengan nada yang sangat yakin. Yang jelas, jadi haji mah kayak Pak Haji Mustafa Pir. Daftar dulu ke Departemen Agama, belajar dulu tata cara untuk jadi haji, ya rukunnya dan sebagainya. Itu pun juga nggak langsung berangkat, masih harus nunggu dulu. Kamu ini ada-ada aja, jawab salah satu jamaah masjid itu. Nia, bukannya saya mau ngaku-ngaku udah ibadah haji atau apapun, atau bahkan sombong ke kalian. Yang berangkat haji tahun ini adalah Pak Yayat kan. Tunggu dia pulang dari tanah suci. Apakah dia bertemu dengan saya dan melaksanakan semua rukun haji dengan saya? Coba saja nanti tanyakan ke dia kalau dia sudah pulang, jawab Firman dengan lebih yakin. Dan jawaban Firman pun membuat jamaah masjid termenung namun tidak langsung percaya. Terus kenapa? Kok kamu bisa udah ada di sini, sedangkan Pak Yayat belum pulang dari tanah suci? Tanya salah satu warga lagi. Kalian udah lupa atau memang nggak tahu kalau ada adat istiadat penduduk zaman dulu buat yang benar-benar ingin naik haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi terhalang oleh biaya? Dan saya telah membuktikannya. Berhasil saya pergi ke tanah suci, tidak melalui Departemen Agama maupun naik pesawat untuk bisa sampai ke sana, ujar Firman kembali. Dan itu membuat salah satu jemaah yang sudah tua kaget, karena memang dia pernah mendengar cerita itu, tapi sudah lama sekali tidak ada yang bisa melakukannya lagi. Apa kamu serius, Fir? Sudah mengikuti tata cara orang zaman dulu supaya bisa sampai ke sana? Tanya si jamaah yang sudah tua. Iya mbah, karena sudah lama sekali saya ingin menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi memang saya terhalang oleh biaya, jawab Firman lagi. Ada apa bapak-bapak ini kok serius amat ngobrolnya di depan masjid? Tanya Pak Ustadz yang baru selesai dengan kegiatan di dalam masjid. Ini Pak Ustadz, katanya Firman baru aja pulang ibadah haji, padahal kan dia nggak berangkat ke sana. Kalaupun berangkat, pasti waktu itu barengan sama Pak Yayat.
kita semua kan juga ikut ngantarin Pak Yayat ke Departemen Agama waktu itu. Lah ini kan Pak Firman gak ikut berangkat. Jawab salah satu jamaah. Menunaikan ibadah haji adalah impian semua orang muslim dan salah satu rukun Islam. Menunaikan atau tidaknya Pak Firman, kita doakan saja yang terbaik, karena tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Jawab Pak Ustadz. Jawaban Pak Ustadz membuat semua jemaah terheran, karena seakan percaya kalau Firman telah melakukan ibadah haji. Jadi Pak Ustadz percaya kalau Firman udah ibadah haji? Tanya salah satu jemaah lain. Tapi katanya Firman melaksanakan ibadah haji sama Pak Yayat di sana, Ustadz. Jawab salah satu jamaah yang sudah tua. Ya, kita tunggu saja kebenarannya dari Pak Yayat saat nanti dia pulang dari Tanah Suci. Yang jelas, memang sejak 2 bulan kemarin, Pak Firman terus bertanya-tanya tentang tata cara menunaikan ibadah haji ke saya. Jawab Pak Ustadz. Dan saya juga mendatangi gurunya Pak Ustadz. Kemudian beliau memberikan wejangan untuk bisa sampai ke sana tanpa pakai biaya. Dan itu benar-benar dikabulkan Allah Pak Ustadz. Meskipun memang banyak sekali rintangannya. Jawab Firman dengan kembali yakin. Pak Ustadz hanya tersenyum dan berkata, alangkah baiknya kita semua menunggu kepulangan Pak Yayat dari sana. Dan kamu juga Pak Firman, jangan dulu ceritakan semuanya. Imbus si Ustadz. Hal itu membuat Firman mengerti dan membuat para jamaah lain juga penasaran. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan sejak hari itu, mereka sangat menunggu kedatangan Pak Yayat untuk mendengarkan kesaksiannya langsung dari Tanah Suci. Singkatnya, setelah beberapa hari, Pak Yayat pun pulang dan kembali ke kampungnya. Dia juga membenarkan kepada warga bahwa Pak Firman telah menunaikan ibadah haji bersamanya di Tanah Suci. Dan barulah para warga percaya serta penasaran akan bagaimana cerita Pak Firman. Cerita bagaimana dia bisa menunaikan ibadah haji tanpa dengan menaiki pesawat. Alhamdulillah, ternyata memang engkau telah berhasil menunaikan ibadah haji. Meski dengan jalan yang berbeda, Pak. Tapi harus ingat itu semua terjadi atas kehendak Allah. Ucap Pak Ustadz setelah tahu kebenarannya ketika Pak Haji Yayat pulang dari Tanah Suci. Lah, terus jadi bagaimana ceritanya? Saya sama para jamaah lain penasaran Pak Ustadz. Maaf juga, kemarin saya sempat gak percaya. Ujar salah satu jamaah setelah menunaikan sholat di masjid kampung itu. Sebenarnya ini semua atas pertolongan Allah. Saya telah berusaha mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar bisa menunaikan ibadah haji. Namun selalu saja uang itu terpakai untuk keperluan keluarga. Jawab Firman yang kini telah menjadi haji dan para warga pun juga percaya. Tapi saya nggak pernah bosan. Walau uang itu terpakai, maka saya terus memulainya lagi dan lagi hingga akhirnya tinggal sedikit lagi uang saya terkumpul untuk syarat ke Tanah Suci. Tapi Allah berkehendak lain. Adik perempuan saya rumahnya terkena musibah kebakaran yang akhirnya saya nggak tega. Uang yang sudah terkumpul itu saya berikan kepada adik saya dengan hati yang tulus. Walaupun tidak dipungkiri, hati kecil saya memang menangis waktu itu karena harus memulai kembali mengumpulkan uang. Jelas Pak Firman. Semua jemaah masjid mendengarkan dengan seksama penjelasan Pak Firman hari itu. Saat itu saya sedang berada di kampung adik saya untuk memberikan bantuan. Azan zuhur berkumandang. Kemudian saya bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat. Tapi sayangnya saya nggak bisa berjamaah karena masjidnya cukup jauh dari rumah adik saya yang terkena musibah itu. Kemudian setelah sampai, saya ambil air wudhu dan langsung sholat sendiri. Tapi di rakaat pertama ada yang menepuk pundak saya dan segera saya mengganti niat sholat saya menjadi imam. Singkat cerita, sholat pun selesai. Dan saat menengok ke belakang, ternyata yang menjadi makmum saya adalah seorang pria paruh baya dengan wajah yang tampan rupawan. Juga auranya sangat bercahaya. Jelas dari Pak Firman. Tahun ini
kamu akan pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Jangan pikirkan soal biaya, karena kamu akan berangkat ke sana dengan jalan yang berbeda. Temui pemuka agama di kampungmu, belajar tata cara rukun haji, dan setelah tahu, mintalah restu darinya untuk pergi ke tanah suci. Mintalah padanya untuk diberikan alamat guru itu. Dia pasti mengerti. Ujar si pria paruh baya yang tiba-tiba berkata demikian. Firman tidak mengiyakan ataupun menolak, karena pria paruh baya itu bangun dari duduknya, kemudian pergi dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah, jawab Firman. Singkat cerita, Firman pun kembali pulang untuk ke rumah adiknya dan meninggalkan area masjid dengan hati yang penuh tanda tanya. Dia terus memikirkan setiap kata yang diucapkan oleh pria paruh baya tadi. Dek, Mas pulang dulu, jangan sedih karena musibah ini. Berdoalah kepada Allah agar kamu dapat melewati ini semua. Firman pamit dan pulang dari rumah adiknya. Tapi ini kan uang tabungan Mas buat bisa daftar ibadah haji. Saya dan anak-anak akan tinggal dulu di rumah ibu mertua, jawab si adik. Wes, saya ikhlas. Kita saling mendoakan pada Allah, jawab Firman hari itu. Singkat cerita, Firman pun kembali ke rumahnya. Laki-laki sambil memikirkan, juga berusaha memahami ucapan pria paruh baya tadi. Apa salahnya buat dicoba? Mungkin juga itu petunjuk dari Allah, ucap Firman dalam hati, berusaha berpikiran positif. Selang beberapa hari saat sudah berada di rumahnya sendiri, Firman bersilaturahmi ke rumah Ustadz yang ada di kampungnya. Assalamualaikum, ucap salam dari depan pagar rumah Pak Ustadz, yang kebetulan saat itu beliau sedang duduk di depan teras rumahnya. Waalaikumsalam. Mari masuk, Pak. Jawaban salam dari Pak Ustadz. Silahkan duduk. Mau di dalam apa di sini saja? Tanya si Ustadz. Di sini saja, Pak. Tumben, Pak. Tanya Ustadz dengan membuka pembicaraan. Kalau tidak keberatan, izinkan saya untuk belajar rukun haji, Pak, jawab Firman dengan hati yang masih penuh dengan keraguan. Insya Allah saya ajarkan. Alhamdulillah, Pak Firman mau berangkat ke tanah suci, jawab Pak Ustadz dengan hati yang bahagia karena salah satu warganya akan melaksanakan ibadah haji. Terima kasih Pak Ustadz, tapi sebenarnya saya belum mendaftar ke Departemen Agama. Tadinya tahun ini saya mau daftar, tapi uang buat berangkat ke sana terpakai lagi. Saya berikan ke adik saya yang rumahnya kebakaran, jelas Firman pada Pak Ustadz. Innalillahi, tapi tidak ada yang terluka kan, Pak? Tanya si Ustadz. Alhamdulillah nggak ada, Pak, karena kejadiannya siang hari. Alhamdulillah. Pak Firman jangan berkecil hati. Saya akan tetap ajarkan rukun haji, dan saya akan doakan Pak Firman agar Allah memberikan jalan untuk bisa sampai ke sana, jawab si Ustadz. Justru karena itu saya mau belajar rukun haji dulu, Pak. Meskipun hati ini ragu, tapi tidak ada salahnya belajar dari sekarang. Entah bisa berangkat atau enggaknya ke tanah suci, ujar Firman. Maksudnya, Pak? Jadi setelah saya mendapat kabar adik saya terkena musibah, saya langsung pergi ke sana. Dan saya langsung berikan semua uang tabungan saya untuk membantu dia. Si Ustadz mendengarkan dengan seksama. Dan pas saya sholat, saya ketemu sama seorang kakek yang berkata kalau saya akan segera berangkat haji, jelas Firman lagi. Lanjutkan, Pak, ucap si Ustadz penasaran. Saat bersalaman, dia bilang untuk belajar rukun haji kepada Ustadz yang ada di kampung saya. Dan saya bisa berangkat dengan jalan yang berbeda. Terus setelah tahu semua rukun haji, saya diminta untuk Pak Ustadz antar kepada guru Pak Ustadz, jelas Firman saat itu. Masya Allah, mungkin juga itu akan menjadi suatu bentuk pertolongan dari Allah supaya makhluk ciptaannya bisa bersilaturahmi ke sana untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, jawab Ustadz dengan senyuman. Jadi, Pak Ustadz mau kan bantu saya? Tanya Firman. Insya Allah, saya akan membantu Pak Firman sesuai yang diucapkan pria itu. Meskipun
Saya sendiri tidak tahu akan maksud dan tujuannya, jawab si Ustadz. Dan di hari itu pula, Pak Ustadz mengajarkan semua tata cara untuk menjadi seorang haji. Singkatnya, setelah 2 minggu berlalu, dan Firman sudah mengetahui semua rukun haji. Hari ini, kita akan bersilaturahmi ke rumah guru saya, karena Bapak telah tahu semua syarat menunaikan ibadah haji, jawab si Ustadz. Iya Pak, alhamdulillah, saya ikut saja sama Pak Ustadz, jawab Firman dengan hati yang masih penuh keraguan. Yakinlah sama pertolongan Allah, Pak. Semua tidak ada yang mustahil, ujar si Ustadz memberikan motivasi kepada Firman karena dia tahu Firman punya perasaan bimbang. Dan berangkatlah mereka berdua ke rumah guru si Ustadz. Kala itu memang sudah memasuki tahun musim haji. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di rumah gurunya dan ternyata di sana memang ada sebuah pondok pesantren, namun santrinya tidak begitu banyak. Dan kebanyakan santrinya sudah berumur semua. Malahan dari tampilan dan tutur bahasanya lebih mirip seorang kiai. Assalamualaikum, ucap salam dari Pak Ustadz di depan rumah sang kiai. Waalaikumsalam, jawaban dari dalam rumah. Silahkan masuk. Lanjutnya, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah kiai karena pintunya sudah terbuka. Dan kiai ternyata tengah duduk di ruang tamu sambil membaca Al-Quran. Sudah tahu semua rukun haji ya? Tiba-tiba, sang kiai berucap demikian saat bersalaman dengan Firman. Insya Allah sudah tahu semuanya, jawab Firman dengan hati yang masih penuh dengan keheranan. Masih ragu akan pertolongan dari Allah, ucap sang kiai lagi sambil masih bersalaman dengan Firman. Insya Allah, Pak Kiai, sekarang saya tidak ragu lagi, jawab Firman dengan tegas. Ya sudah, silahkan duduk. Setelah mendengar jawaban Firman, sang kiai melepas tangannya dan mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Setelah sholat asar, kamu berangkat sendiri ke bukit itu, ujar kiai sambil menunjuk ke sebuah bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Ingat maksud dan tujuanmu, Le. Pasrahkan diri kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membantumu. Tapi jangan sampai kamu takut atau terlena, jelas sang kiai lagi. Firman hanya menganggukkan kepala. Bacalah bismillah setelah sampai di kaki bukit. Sebelum kamu melanjutkan perjalanan naik, tandanya ada pohon pinus yang sangat besar. Nanti kamu terus melangkah apapun yang terjadi. Sekali lagi, ingat tujuanmu, jelas sang kiai. Iya Kiai, jawab Firman tanpa banyak pertanyaan. Dia yang bertemu kamu kemarin, insya Allah akan membantumu. Ini kain putih buat bekal kamu. Hanya itu yang bisa saya jelaskan kepadamu, Le, ucap sang kiai sambil memberikan sebuah kain putih. Terima kasih Pak Kiai, ucap Firman sambil memasukkan kain itu ke dalam tas yang sedang ia bawa. Singkat cerita, setelah sholat asyar, Firman pamitan kepada Pak Kiai dan Pak Ustadz untuk berangkat ke bukit itu seorang diri. Doakan saya, ucap Firman sambil meneteskan air mata, karena di dalam hatinya pun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya menuruti semua yang diucapkan oleh Pak Kiai. Dan akhirnya, Firman pun melangkahkan kaki di bukit yang diarahkan oleh si Kiai. Benar saja, saat dia sudah sampai di kaki bukit, ada satu buah pohon pinus yang sangat-sangat besar. Dan setelah sampai tepat di bawah pohon itu, dia mengucapkan bismillah. Tanpa menutup mata, pohon pinus itu berubah menjadi sebuah gerbang masuk di suatu perkampungan. Pohon-pohon yang tadinya sangat rimbun seketika berubah menjadi sebuah perkampungan. Bukit itu menghilang dan menjadi sebuah perkampungan. Tanpa pikir panjang, Firman pun melangkahkan kakinya untuk melanjutkan perjalanan. Di gerbang masuk, untuk bisa sampai ke rumah penduduk, jaraknya kurang lebih 500 meter. Ya Allah, inikah pertolongan jalan darimu? Bisik Firman dalam hatinya sambil melangkahkan kaki. Namun, betapa kagetnya dia saat sampai di depan jalan rumah para penduduk. Hampir semua rumah penduduk itu sudah mau roboh dan bangunannya terbuat dari kayu.
Firman pun baru kali itu melihat jenis atau model rumah seperti ini. Tidak sama dengan bangunan rumah yang ada di kampungnya. Ya Allah, bisik Firman dalam hati sambil menutup mata. Orang-orang yang begitu sepi tiba-tiba menjadi ramai. Semua penduduk kampung itu keluar dari dalam rumahnya. Mereka semua keluar dengan bentuk tubuh yang mengagetkan Firman, karena baru kali ini dia bertemu dengan manusia dengan bentuk tubuh yang ada kepala dari kerbau, anjing, kambing, babi, harimau. Pokoknya semua jenis hewan menjadi memiliki bagian tubuh manusia. Misal, salah satunya memiliki kepala monyet, badan dan tangannya manusia, tapi kakinya monyet. Begitupun sebaliknya, kepalanya manusia, tapi tubuhnya ular. Dan hal itu membuat Firman menghentikan langkahnya sejenak karena ia bergidik ngeri. Semua makhluk itu mengelilingi tubuh Firman. Hei manusia, kamu mau kaya? Ayo ikut denganku, ucap salah seorang perempuan berbadan ular. Kamu mau sukses? Ikut denganku saja, ucap seekor monyet dengan tubuh manusia. Kamu mau ikut berjualan denganku? Kalau kamu berjualan, ikut denganku. Pasti daganganmu laris setiap hari, ucap seekor kambing hitam dengan tubuh manusia. Pokoknya, semua makhluk yang berada di sana membuat Firman memilih untuk ikut dengan siapa. Namun Firman hanya terdiam. Hingga tubuh Firman ditarik ke sana kemari oleh makhluk-makhluk itu. Aungan anjing tiba-tiba bergema, dan itu membuat semua makhluk melepaskan tarikannya ke tubuh Firman. Hei manusia, jika kamu ingin memiliki kenikmatan di dunia, silahkan pilih dengan siapapun yang kamu mau. Di sini adalah tempat untuk membuat kontrak dengan bangsa kami. Tidak sembarang manusia bisa masuk ke sini. Ketika kamu bisa masuk, berarti kamu orang yang terpilih, bukan manusia biasa. Apapun yang kamu mau, pasti akan kami kabulkan. Ucap sosok anjing hitam dengan tubuh yang sangat besar. Ucapan anjing itu membuat Firman tersadar akan wejangan dari Kiai, akan maksud dan tujuan dia sebenarnya. Mohon maaf, saya hanya lewat. Izinkan saya lewat tempat kalian, ucap Firman sambil terbata-bata. Tidak bisa. Kamu harus membuat kontrak dulu dengan bangsa kami. Silahkan kamu pilih dulu dengan salah satu makhluk yang ada di sini. Baru saya akan persilahkan lewat, jawab anjing itu, dan mungkin dialah pemimpinnya. Jadi kalau nggak milih, saya nggak bisa lewat, tanya Firman yang mulai ketakutan. Mau sampai kapan kamu hidup susah di alammu? Sekarang waktunya, dan di sini adalah tempatnya. Kehidupanmu akan senang selamanya, selama kamu masih bernafas, ucap si anjing. Kalau saya menolak bagaimana? Jawab Firman. Kamu tidak akan bisa kembali, dan kamu akan tinggal di sini selama kamu tidak membuat kontrak dengan kami, jelas si anjing. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Pikir Firman dalam hati. Nak, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Itu suara sang kiai. Firman pun langsung teringat, apapun yang terjadi, dia harus terus melangkah. Saya akan tetap menolak apapun yang terjadi, ucap Firman begitu saja, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Kalau begitu jawabanmu, berarti kamu memilih mati, jawaban tegas dari si anjing hitam besar dengan nada yang terdengar marah. Dan seketika itu pula, semua makhluk itu terlihat hendak menyerang Firman. Tapi anehnya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menyentuh tubuhnya. Seakan tubuh Firman memiliki perisai tak terlihat. Semua makhluk yang mau menyerangnya langsung terpental. Saya akan tetap melanjutkan perjalanan, ucap Firman sambil melangkahkan kakinya. Singkat cerita, sampailah di ujung kampung itu. Semua makhluk masih terus berusaha menghentikan Firman, tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya hingga dia berhasil melewati gapura kampung itu. Alhamdulillah, ucap syukur keluar dari mulut Firman. Namun, rasa tenang setelah melewati gapura seketika berubah menjadi sangat mencekam. Perasaan takut lebih dalam terjadi pada dirinya. Aroma bau bangkai menambah ketakutan Firman. Kini, yang Firman lihat saat ini adalah sebuah pasar manusia. Iya,
pasar manusia. Karena di pasar itu seperti berada di dalam pasar daging, namun yang dijual adalah bagian tubuh manusia semua. Astaghfirullahalazim. Firman beristighfar saat melihat semua yang menjadi penjualnya adalah sosok makhluk yang sangat menyeramkan, tinggi dan juga besar. Badan mereka dipenuhi bulu hitam, kuku panjang, dan lidah yang menjulur keluar. Mata mereka juga merah besar menyala, ditambah ada seperti tanduk yang keluar dari kepala mereka. Dan seperti sebelumnya, Firman melawan rasa takut dan terus melangkah, selangkah demi selangkah. Dan yang membuat Firman sangat terkejut adalah saat ia melihat manusia yang dikeluarkan dari dalam kandang, kemudian dipotong lehernya begitu saja. Semua bagian tubuhnya dipotong, layaknya menjual ayam potong. Teriakan minta tolong dari kandang manusia itu saat melihat Firman berjalan. Kamu ini peliharaanku, tidak ada yang bisa menolong kamu. Kepala orang itu langsung dijambak dan langsung ditebas lehernya oleh si makhluk besar. Dan hal itu membuat lebih dari 5 orang manusia yang masih berada di dalam kandang terdiam. Hanya tetesan ratapan air mata yang keluar dari mata mereka, seakan tanpa ada siapapun yang bisa menolongnya. Hei manusia, apa yang kamu lihat? Jika kamu ingin menolongnya, maka kamu yang akan mati. Mereka semua adalah manusia yang bersekutu dengan bangsa kami. Waktu mereka telah habis, dan kini adalah waktu saya menagih semua janji mereka. Jelas makhluk menyeramkan itu. Saya cuma numpang lewat, jawab Firman. Pergi. Ucap si makhluk. Firman pun melanjutkan perjalanannya. Bukannya tak ingin menolong, tapi dia juga tidak tahu cara untuk menolong. Langkah Firman terhenti saat melanjutkan langkahnya di salah satu lapak jualan. Di dalam kandang ada 2 orang manusia yang sudah berumur, dan dia mengenalinya. Seorang suami istri yang ternyata adalah orang tersohor tetangga kampungnya yang memiliki usaha sembako yang sangat laris, rumah mewah, dan mobil, serta harta benda yang ada di mana-mana. Astaghfirullahalazim, Bu, Pak. Firman istighfar. Nak, tolong nak, tolong. Ucapan memelas dari salah satu kandang. Pergi, ini bukan urusanmu. Ini adalah tanggung jawab mereka berdua. Ucap makhluk itu sambil menunjuknya. Air mata Firman jatuh dengan sendirinya karena ia memang tidak tahu bagaimana cara menolong orang-orang itu. Kurang lebih setengah jam perjalanan dengan berjalan kaki untuk bisa melewati pasar manusia tersebut tanpa diganggu oleh satupun makhluk yang ada di sana. Di saat Firman sampai di ujung pasar, ada sebuah gapura. Namun gapura itu sangat besar dan ada pintunya, tapi masih tertutup rapat. Bagaimana cara membukanya? Bisik Firman dari dalam hati sambil melihat sekeliling gerbang. Dan saat melihat ke atas, ada sebuah tulisan Arab yang terukir. Assalamualaikum. Tulisan yang tertulis di atas gerbang masuk. Tanpa pikir panjang, Firman pun langsung mengucap salam. Assalamualaikum. Ucapan salam keluar dari dalam mulut Firman. Tiba-tiba saja pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Tidak ke depan, tapi ke samping. Waalaikumsalam. Jawaban bebarengan dari 4 orang perempuan yang sangat-sangat cantik, bercahaya, tinggi, dan memiliki kulit yang putih. Hal itu membuat Firman terkesima. Mari masuk, kami telah lama menunggu kedatanganmu, jawab salah satu perempuan. 2 orang berjalan di depan Firman, dan 2 orang lagi menggandeng tangan Firman. Sebelum melanjutkan perjalanan, mampir dulu ke rumah. Kanda belum makan dan pasti sangat lelah, ucap salah satu perempuan. Hanya anggukan kepala. Kini Firman seakan terkesima menuruti semua ucapan perempuan itu. Ini rumah kami berempat, ucap salah satu perempuan saat tiba di depan rumah. Rumah itu terlihat sangat megah dan mewah, bak sebuah istana. Di tempat sekarang tidak seperti tempat sebelumnya. Kini Firman berada di suatu perumahan yang sangat-sangat elit. Rumah bak istana berjejer di sana, dan kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Setelah masuk ke dalam rumah, Firman dijamu oleh keempat perempuan itu. Bahkan makan dan minumnya pun ia disuapi, dan itu membuat Firman terlena serta lupa akan maksud dan tujuan dia datang ke sini. Hari itu Firman menginap di sana, dan keesokan paginya
saat terbangun dan keluar dari salah satu kamar rumah tersebut. Betapa kagetnya, karena setelah membuka pintu kamar, keempat perempuan itu sudah menunggu. "Kanda mau mandi atau mau makan dulu?" ucap salah satu perempuan. Saya mau mandi dulu," jawab Firman sambil terbata-bata. "Ini handuknya," ujar salah satu perempuan. "Ayo, saya antarkan ke kamar mandi," ucap salah satu perempuan sambil menggandeng tangan Firman. Dan setelah mandi, Firman pun bersiap untuk makan. Semuanya dilayani dengan baik. Di sana, Firman bak seorang raja. "Kanda, maukah engkau menjadi imam kami berempat?" ucap salah satu perempuan setelah makan. Maksudnya?" tanya Firman yang masih tak paham. "Iya, menjadi suami kami berempat," jawab perempuan itu. Jawaban itu membuat Firman terdiam. "Tapi menikah itu kan harus melaksanakan rukun nikah atau akad nikah?" tanya Firman pada perempuan itu. "Iya, kita adakan akad nikah karena orang tua kita juga masih ada," jawab salah satu perempuan. "Beneran?" "Iya, beneran. Kita laksanakan acara pernikahannya dengan pesta yang mewah meriah, dihadiri oleh semua penduduk di sini." "Kita tidak beda keyakinan kan?" "Keyakinan kita sama, Islam. Buktinya, sebelum Kanda masuk, Kanda harus mengucapkan salam." "Saya mengikuti aja kalau memang itu mau kalian, untuk menjadikan saya seorang suami." "Kalau begitu, kita akad nikah minggu depan. Kita siapkan semuanya dari sekarang," ucap si perempuan. Dan hari berganti hari, seisi rumah sibuk mempersiapkan acara pernikahan. Hingga di hari kelima, waktu menunjukkan jam 11:30 siang. Tok tok duk 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 duk. Suara beduk yang ditabuh menandakan sebentar lagi memasuki waktu sholat zuhur. "Hari apa sekarang?" tanya Firman di ruang tamu rumah itu. "Hari Jumat, Kanda," jawab salah satu perempuan. "Cepat Kanda mandi, saya siapkan bajunya," ucap perempuan itu lagi. Firman pun langsung bergegas mandi. Dan setelah mandi, sarung, peci, dan baju koko telah disiapkan oleh salah satu calon istrinya. Setelah berganti baju, Firman bergegas berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan betapa bahagianya Firman pergi ke masjid pun diantar oleh keempat calon istrinya hingga sampai tepat di depan masjid. Sedikit penjelasan, di sana juga ada penduduk laki-lakinya. Masuklah Firman ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan keempat calon istrinya di luar. Masjid itu terlihat sangat megah dan juga mewah. Baru kali itu, dia sholat di masjid yang bangunannya begitu istimewa. Singkat cerita, sholat Jumat pun dilaksanakan. Dan setelah selesai, Firman dipanggil oleh imam masjid saat ia mau pulang kembali ke rumah. Keempat calon istrinya terlihat menunggu di halaman masjid, hanya lambaian tangan yang ia berikan. "Nak, kesini dulu, jangan dulu kembali," ucap sang imam. Dan di saat Firman menengok ke dalam masjid, Firman sangat kaget karena yang memanggilnya adalah pria paruh baya yang dulu menjadi makmumnya saat sholat di kampung sang adik. Firman pun segera menghampirinya dan mencium tangan si kakek. "Kakek, masih ingat saya?" tanya Firman. "Kamu yang telah lupa akan tujuanmu," jawab sang kakek. Hal itu membuat Firman langsung tersadar akan tujuannya, lalu beristighfar. "Astaghfirullahaladzim," ucap Firman tersadar. "Sekarang kamu tinggal pilih jalan keluarnya. Mau melewati pintu yang itu, yang telah ditunggu keempat orang perempuan yang ingin menjadikanmu suami mereka, atau pintu yang satu lagi yang masih tertutup," ujar si kakek. "Saya akan keluar lewat pintu yang tertutup, karena tujuan awal saya adalah untuk menunaikan ibadah haji," jawab Firman. "Berarti kamu akan meninggalkan mereka berempat," ucap si kiai. "Jika saya memang ditakdirkan untuk menikahi keempatnya, saya akan terima. Tapi jika itu hanya godaan semata untuk menghalangi tujuan saya menunaikan ibadah haji, maka di detik ini juga saya akan pergi," jawab Firman dengan yakin. "Saya akan menunggu kedatanganmu kembali setelah menunaikan ibadah haji di sini. Mereka berempat
juga pasti akan ikhlas menunggu, karena mereka adalah anak-anakku. Ujar si kakek. Tolong doakan saya, kek. Saya pamit pergi. Assalamualaikum. Ucap Firman langsung menuju ke pintu masjid yang masih tertutup. Waalaikumsalam. Bismillah. Dan saat pintu masjid terbuka, dia langsung melangkahkan kaki, lalu langsung bersujud. Karena saat pintu itu terbuka, dia berada di pintu masuk Ka'bah. Terlihat ribuan orang tengah mengelilingi Ka'bah. Ya Allah, Engkau maha segalanya. Tidak ada yang mustahil jika Engkau berkehendak. Kini saya bisa menunaikan haji, meskipun dengan jalan yang berbeda. Terima kasih banyak ya Allah. Tangis Firman pecah sambil bersujud syukur kepada Allah di depan Ka'bah. Dan singkat cerita, Firman pun langsung melaksanakan semua rukun haji. Dan saat itu pula, Firman juga bertemu dengan tetangga kampungnya yang kala itu tengah melaksanakan ibadah haji, namun melalui proses yang seharusnya lewat Departemen Agama. Dan begitulah cerita Firman bisa pergi ke Tanah Suci. Terus gimana Pak Haji Firman bisa kembali? Apa Pak Haji jadi menikah dengan mereka berempat? Kini pembicaraan telah kembali bersama dengan tetangga kampung Firman. Mohon maaf, saya nggak bisa menceritakannya. Tapi yang jelas, kini saya telah kembali ke rumah dan saya tidak berbohong kalau saya sudah menunaikan ibadah haji. Jelas Firman menutup pembicaraan. Dan kini warga telah percaya kalau Firman sudah menunaikan ibadah haji dengan kesaksian tetangganya sendiri. Selesai. Sekian cerita yang bisa Bang Pe ceritakan. Maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Untuk teman-teman semua, silahkan kalian ambil nilai dan juga pesan yang ada di dalam cerita ini. Mari kita ambil sisi positifnya dan jadikan itu pedoman agar kita lebih bisa memperkuat keimanan. Karena memang tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Kun fayakun, yang terjadi maka terjadilah. Sampai jumpa di video-video Bang Pe selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.